Sekolah multi intelijensi merupakan predikat yang melekat pada sebuah lembaga sekolah melalui sebuah proses panjang, yaitu proses pencapaian berbagai prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Prestasi-prestasi yang diperoleh tersebut merupakan sejarah dan budaya berprestasi yang sudah berakar sejak lama dalam diri siswa-siswi yang menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Mojokerto. Pemirsa, sekolah multi intelijensi jumlahnya tidak banyak dalam satu daerah, karena jarang ada sebuah sekolah yang punya prestasi menonjol, prestasi akademik dan non-akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari di acara Rapendik, Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, setiap anak pada hakikatnya memiliki keunikan dan keberbakatan, dan karena keunikan dan keberbakatan itu kelak mereka bisa meraih sukses. Persoalannya adalah bagaimana mewadahinya dan bagaimana menumbuh kembangkan potensi itu. Saat ini saya sedang berada di SMP Negeri 1 Mojokerto. SMP yang dikenal oleh orang sekitar sebagai sekolah yang mengembangkan multiple intelligence. Pemirsa, kalau Anda penasaran bagaimana membangkitkan potensi setiap anak didik, di acara Rapendik inilah Anda akan tahu bagaimana sekolah ini mengembangkan potensi anak didiknya. Ayo ikut bersama kami. SMP Negeri 1 Mojokerto terletak di Jalan Gajah Mada nomor 143 Kota Mojokerto. Posisinya yang berada di jantung Kota Mojokerto membuat sekolah menengah pertama ini menjadi banyak jujukan siswa dan siswi Kota Mojokerto setelah lulus sekolah dasar. Hal ini dikarenakan banyaknya prestasi yang diukir oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Mojokerto, baik di bidang akademik seperti OSN tingkat lokal maupun regional Jawa Timur, nilai ujian nasional terbaik se-Mojokerto, dan masih banyak lagi prestasi di bidang akademik lainnya. Menariknya lagi pemirsa, sekolah ini juga mampu berprestasi di bidang non-akademik seperti menjuarai lomba lukis, teater, dan sebagainya. Prestasi-prestasi ini diperoleh berkat pembinaan yang baik serta pemilihan pengembangan diri yang sesuai dengan bakat individu siswa-siswi yang bersekolah di sini. Nama saya Belinda Firda Mila Fitria. Saya kelas 8, bersekolah di SMP Negeri 1 Kota Mojokerto. Motivasi saya masuk sekolah SMP Negeri 1. Saya ingin mengembangkan bakat dan minat saya. Saya ingin lebih mendalami di bidang akademis dan non-akademis. Saya memilih ekstrakurikuler tari. Saya pernah 5 penyaji terbaik di Jawa Timur. Saya juga mengikuti ekstra puisi, juara 1 Provinsi Jawa Timur. Harapan saya bisa membanggakan orang tua saya bisa membawa nama SMP Negeri 1 di jenjang nasional bahkan internasional. Nama saya Frisko Sendi Pramudia, saya kelas 8, saya bersekolah di SMP Negeri 1 Mojokerto. Motivasi saya masuk di sekolah ini karena sekolah ini adalah salah satu yang terbaik di Mojokerto. Dan ekstrakurikuler yang saya ikuti adalah bola basket karena saya ingin menjadi pemain basket nasional, bahkan internasional. Prestasi yang pernah saya raih di bola basket ini juara 1 Wali Kota Cup, juara 1 MAN 1 Gresik Cup, dan juara 2 Amazing Competition of Castle. Saya ingin menjadi pemain nasional di Indonesia. Nama saya Muhammad Fikri Afifuddin Firdaus. Saya kelas 8 dari SMN 1 Kota Mojokerto. Motivasi saya masuk sekolah ini adalah
karena sekolah ini adalah sekolah terbaik di Mojokerto dan saya juga bisa mengembangkan potensi saya. Saya mengikuti ekstrakurikuler bimbingan Olimpiade Matematika. Saya pernah menang juara Olimpiade Matematika setingkat kota Kabupaten Mojokerto dan saya akan melanjutkan ke tingkat provinsi. Harapan saya semoga saya bisa membawa nama SMPN 1 Kota Mojokerto dan juga semoga bimbingan Olimpiade di SMPN 1 Kota Mojokerto tambah maju. Peran serta pemerintah daerah terhadap perkembangan pendidikan di daerahnya sangat bergantung dari visi dan misi yang diusung kepala daerah masing-masing. Wali Kota Mojokerto yakin bahwa pendidikan merupakan salah satu aset pembangunan yang sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah Kota Mojokerto menempatkan pendidikan sebagai pembangunan strategis yang perlu mendapat perhatian khusus. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Haji Mas'ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik. Oh, terima kasih Kang Hari. Pak Mas'ud Yunus, tentunya untuk pengembangan sumber daya manusia di Kota Mojokerto itu berdasar pada pendidikan. Nah, strategi apa yang Bapak kembangkan di dalam pengembangan strategi pendidikan tadi, Pak? Strategi di dalam pengembangan pendidikan di Kota Mojokerto mengacu kepada visi pembangunan Kota Mojokerto, yaitu terwujudnya Mojokerto sebagai service city, sebagai kota pelayanan. Di mana untuk mewujudkan Mojokerto sebagai service city harus didukung dengan 3 keunggulan. Pertama, keunggulan SDM, yang kedua keunggulan produk, jasa dan layanan, yang ketiga keunggulan infrastruktur dan sarana prasarana. Nah, berbicara soal keunggulan daripada SDM itu tidak bisa lepas daripada masalah pendidikan. Karena itu pendidikan merupakan salah satu prioritas utama di dalam pembangunan Kota Mojokerto ini. Berkaitan dengan service city tadi, bagaimana dengan pelayanan prima pendidikan di kota ini, Pak? Pelayanan prima di kota pendidikan itu mengacu kepada 5 isu strategis. Pertama adalah isu tentang pemerataan dan akses pendidikan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Yang ketiga, masalah anggaran pendidikan. Yang keempat adalah masalah peran serta masyarakat di dalam pendidikan. Kemudian yang kelima, masalah lingkungan pendidikan. Ya. Nah, jadi bahkan ada kebijakan yang saya pernah dapatkan dari Bapak pada saat itu, ada posko anti narkoba, posko anti pornografi, dan posko belajar. Itu mungkin bisa dijelaskan, begini, Pak. Jadi di dalam program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan itu didukung ya dengan peran serta daripada masyarakat. Di setiap RT kita telah membentuk namanya Satgas Jam Wajib Belajar dan Anti Narkoba. Ya, itu jumlah daripada Satgas itu sebanyak kurang lebih 900. Sampai pada ada Satgasnya ya, ya, Pak, Satgas. untuk mengkondisikan anak dalam posisi belajar itu. Betul. Jadi setiap jam 6 sampai dengan jam 7 sore, Pak, ya? Sore itu mereka terus mengadakan, itu ada namanya program Jam Wajib Belajar. Nah, Satgas inilah yang mengefektifkan jam wajib belajar itu, sehingga pada saat itu keluarga dilarang untuk nyetel TV, dilarang untuk nyetel radio, dan pada saat itu semua RT RW melarang amen untuk masuk, anak tidak boleh diganggu. Nah, semua anak harus belajar. Dan saya selaku wali kota bersama-sama dengan tim Pokja PKMTP setiap Senin malam Selasa datang ke RT RW belusuan masuk ke rumah-rumah untuk melihat apakah keluarga itu sudah berlingkungan pendidikan atau enggak, bagaimana anak-anak belajar. Itu kita tahun 2013 kita telah masuk kepada 242 keluarga, dan alhamdulillah dari angka itu 60% mereka sudah
melaksanakan program keluarga berlingkungan pendidikan. Berlingkungan pendidikan. Terus ini dukungan masyarakat sendiri bagaimana Pak dengan kegiatan ini? Dengan kegiatan ini sangat kuat sekali ya, karena mereka tuh merasa memerlukan, jadi keluarga memerlukan, masyarakat juga memerlukan, sehingga ke program ini dipandang sebagai sebuah kebutuhan. Ya, jadi bukan lagi paksaan bukan lagi paksaan. Karena itu mereka lantas berinisiatif untuk membuat kelompok-kelompok belajar di masing-masing RT, di masing-masing RT ya. Sehingga alhamdulillah kualitas pendidikan di Kota Mojokerto makin hari makin meningkat. Salah satu ukurannya bahwa di dalam ujian nasional kita itu termasuk 10 daerah di Jawa Timur yang angka lulusannya 100% dari tingkat SD sampai SMA. Bahkan nilai rata-rata ujian nasional SD sampai dengan SMA kita masuk 10 besar di Jawa Timur. Nah ini salah satu upaya yang kita lakukan itu. Iya Pak, ngomong-ngomong soal sekolah multiple intelligence, itu menurut Bapak bagaimana Pak? Wah itu sangat bagus sekali. Jadi harapan kita sekolah itu bisa meningkatkan atau bisa mengembangkan potensi anak. Jadi potensi setiap anak punya potensi yang sendiri. Biasa. Baik itu kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, kecerdasan spiritualnya, yang ketiga-tiganya harus dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing. Dan ini alhamdulillah ya, jadi kita terus berusaha mengembangkan itu, dan salah satunya adalah di SMP Negeri 1 itu saya cukup baik. Karena sekolah ini sejak saya sekolah dulu memang alumni dari sana juga? Bukan, saya memang bukan alumni, tapi dulu ketika saya ujian SMP itu rayonnya ikut. Jadi memang SMP 1 itu sejak saya sekolah dulu memang SMP yang terkenal itu SMP prestasi yang bisa mengembangkan potensi anak baik di bidang kurikuler maupun ekstrakurikuler. Menciptakan anak-anak unggul, bukan cuma sekolahnya yang unggul, tapi anak-anak unggul ya. Bapak, harapan Bapak apa ke depan baik pendidikan di Kota Mojokerto ini maupun juga peningkatan di SMP Negeri 1? Jadi begini, harapan kita ke depan sekolah itu bisa memberikan layanan secara maksimal. Lebih-lebih tahun 2014 kami sudah menggratiskan biaya pendidikan mulai dari SD sampai SMA, tidak boleh ada pungutan sama sekali. Filosofinya nggak dana, nggak sekolah karena miskin. Karena miskin, nggak ada. Yang kedua, di sekolah itu sudah harus memberikan pelayanan yang maksimal sehingga bisa mengembangkan potensi anak, sehingga anak-anak kita itu bisa mengembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Itu SDM yang unggul itu untuk menunjang program daripada Mojokerto sebagai service city. Itu harapan kita. Dan ini saya kembangkan tidak hanya di SMP 1, sekolah-sekolah yang lain pun terus kita pacu untuk mengembangkan itu semua. Tapi memang imamnya sampai hari ini masih di SMP 1. Ya. Jadi sebagai inspirator sekolah-sekolah yang lain. Pemirsa, inilah yang kita perlu perhatikan, bahwa apabila peran pemerintah begitu tinggi dan begitu peduli terhadap perkembangan pendidikan, maka bukan mustahil SDM unggul itu akan tercipta dan akan bermunculan anak-anak yang memiliki kreativitas yang luar biasa, seperti yang dilakukan oleh Bapak Masud Yunus ini di Kota Mojokerto. Terima kasih Pak Masud Yunus, mudah-mudahan Mojokerto makin sukses. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan jadi pertemuan yang barokah untuk pendidikan. Terima kasih. Dinas Pendidikan sebagai tangan kanan pemerintah untuk mengayomi lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal diharapkan